Renungan Hari Minggu Prapaskah kedua tahun A. Hadiah dari ketaatan adalah kebahagiaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 4a. Bacaan yang kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 8b sampai 10. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudariku terkasih, orang yang bijaksana adalah orang yang tidak gampang terperangkap dalam pikirannya sendiri. Ia akan selalu menanggapi segala sesuatu dengan baik dan benar. Ia selalu berpikiran positif dan siap menanggung segala risiko yang akan terjadi. Allah memberkati orang yang bijaksana dalam hidupnya. Bacaan-bacaan suci dalam pekan kedua Prapaskah ini menampilkan buah dari ketaatan orang-orang yang bijaksana menanggapi tawaran dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, Abraham menanggapi panggilan dan tugas perutusan Allah dengan sigap bijaksana dan berpikiran positif. Ia siap menerima tanggung jawab utuh dari Tuhan. Ia siap meninggalkan tanah airnya Ur, sanak saudaranya, kaum keluarga, segala harta milik, segala kapasitas dan jaminan hidup, dan pergi menuju negeri yang tak dikenalnya dengan mengandalkan iman dan kekuatan sabda Allah. Prinsip hidup Abraham adalah sabda Allah itu selalu benar. Ketaatan Abraham membuahkan berkat berlimpah dari Allah kepada Abraham dan keturunannya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Saudara-saudariku terkasih, dalam surat kedua kepada Timotius, Paulus menampilkan sikap ketaatan Kristus untuk menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah, dan buahnya adalah keselamatan dan kehidupan kekal bagi umat manusia. Maka Paulus mengajak kita untuk belajar taat seperti Kristus. Untuk apa? Untuk mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tak akan binasa. Saudara-saudariku terkasih, suasana yang digambarkan oleh Paulus diwujud nyatakan dalam diri Allah, Putra Allah, Yesus Kristus di atas Gunung Tabor di depan 3 murid pilihan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pancaran kemuliaan Kristus membawa kegembiraan bagi para muridnya. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Suasana kemuliaan Paskah ini harus dibayar dengan pengorbanan diri yang total. Hanya orang yang taat dan bijaksana dalam hidupnya diperkenankan Allah untuk mengalaminya. Maka dalam suasana itu Allah berkata, "Inilah putra kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Di sini para murid diajak oleh Allah bukan untuk mengalami kemuliaan di atas Gunung Tabor, tetapi kemuliaan salib yang akan dialami oleh putra kesayangannya. Allah mengajak mereka untuk belajar bersama Yesus menuju ke puncak Golgota. Mereka diajak untuk rendah hati dan belajar mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintah Yesus, karena dia adalah putra kesayangan Allah yang sangat berkenan. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita menerima tanggung jawab, sering terbersit dalam benak kita pertanyaan ini: apa upahnya mengikuti Kristus, menerima tanggung jawab dari Tuhan sebagai pengurus gereja, dan lain sebagainya? Upah ketaatan adalah kemuliaan dan damai sejahtera. Paulus memberikan jawaban atas pernyataan ini.
Kalau kita sudah mati bersama Dia, kita akan hidup bersama Dia. Kalau kita tetap tabah, kita akan memerintah bersama Dia. 2 Timotius bab 2 ayat 11. Saudara-saudariku terkasih, maka kita perlu berbaharui dalam masa prapaskah ini. Sikap ketaatan dan kesetiaan kita pada panggilan Allah. Jangan takut untuk memikul salib. Jangan hanya merindukan tabor, kegembiraan dan kemuliaan, tetapi juga harus merindukan penderitaan bersama Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Semoga kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan.